Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman. Sebelumnya saya mohon maaf karena pada pertemuan keempat kita, pembahasan chapter keempat tentang manajemen proses dan strategi perbaikan proses, saya tidak dapat hadir secara langsung. Untuk materi ini, saya udah upload di Civitas, jadi teman-teman dapat mendownloadnya. Jadi selain dari video, teman-teman bisa mendownload soft copy-nya di Civitas masing-masing. Sebelumnya mohon maaf karena minggu ini saya masih belum bisa membersamai teman-teman untuk belajar secara langsung. Namun untuk tetap mengimbangi pertemuan agar kita tidak tertinggal materinya, jadi saya buatkan sebuah video penjelasan singkat terkait isi dari chapter keempat ini. Nah, sesuai judulnya, kita akan membahas tentang manajemen proses dan strategi perbaikan proses. Sebagai pengantar, yang akan kita bahas kurang lebihnya adalah terkait dengan definisi proses dan manajemen proses, pihak yang terlibat dalam operasi dan perbaikan proses, komponen dalam manajemen proses, langkah-langkah perbaikan proses pada perusahaan fotokopi Xerox itu sebagai nanti contoh. Kemudian di akhir kita juga akan membahas tentang fishbone diagram atau diagram Ishikawa atau disebut juga diagram tulang ikan. Nah, kita langsung ke definisi proses dan manajemen proses. Proses merupakan integrasi sekuensial atau berurutan dari orang, material, metode, dan mesin atau peralatan dalam suatu lingkungan guna menghasilkan nilai tambah output untuk pelanggan. Sedangkan pengertian manajemen proses adalah proses pengelolaan integrasi sekuensial atau berurutan dari orang, material, metode, dan mesin atau peralatan dalam suatu lingkungan guna menghasilkan nilai tambah output untuk pelanggan. Jadi kita mungkin sering mendengar istilah proses-proses, percaya pada proses gitu kan, istilahnya kayak gitu karena proses itu adalah proses yang berurutan dari awal sampai akhir. Prosesnya seperti apa gitu kan. Kayak teman-teman nih nanti yang kuliah di jurusan manajemen, kan teman-teman tuh nggak tiba-tiba dapat gelar SM misalkan, nggak tiba-tiba dapat gelar sarjana manajemen, tapi ada prosesnya kan. Ada prosesnya teman-teman belajar dulu dari semester 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya sampai teman-teman membuat tugas akhir atau skripsi. Nah, itulah yang disebut dengan proses, teman-teman. Jadi nggak ujuk-ujuk kan teman-teman dapat gelar sarjana, tapi ada langkah-langkahnya. Nah, sama dalam proses yang dimaksud dalam chapter ini. Itu berurutan baik dari orang, material, metode, atau mesin. Nah, kemudian ada pihak yang terlibat dalam operasi dan perbaikan proses. Yang pertama adalah pelanggan. Pelanggan adalah orang yang akan menggunakan output secara langsung atau orang yang akan menggunakan output itu sendiri sebagai input dalam proses kerja mereka. Jadi pertemuan sebelumnya kan kita udah membahas terkait siapa itu pelanggan. Karena kalau misalkan kita nggak tahu siapa itu pelanggan ya, berarti kita nggak tahu targetnya kita kan. Makanya di minggu kemarin pun udah kita sedikit singgung tentang siapa itu pelanggan. Nah, pelanggan itu salah satu yang orang terlibat atau satu pihak yang terlibat dalam proses itu sendiri gitu kan. Ya karena dia yang akan menggunakan jasanya gitu kan. Dia yang akan menggunakan produknya. Jadi ya dia bisa aja memberikan feedback yang positif ataupun negatif gitu kan guna untuk perbaikan. Nah, selanjutnya adalah kelompok kerja. Kelompok kerja adalah orang-orang yang bekerja dalam proses untuk menghasilkan dan menyerahkan output yang diinginkan. Ya, artinya dia para pekerja gitu kan. Dia yang bekerja di perusahaan. Dia orang atau sekelompok orang yang menghasilkan layanan atau barang dan jasa tadi gitu. Nah, kemudian ada pemasok. Pemasok adalah orang yang memberikan input ke proses kerja. Orang-orang yang bekerja dalam proses pada kenyataannya merupakan pelanggan dari pemasok. Nah, jadi pemasok itu ya, tadi kan ada kelompok kerja nih. Nah, dia bekerja kan. Nah, dia itu kan mengolah barang mentah kan. Nah, barang mentah itu dia peroleh dari pemasok gitu kan. Jadi orang yang memberikan input ke proses kerja. Misalkan proses fotokopian misalkan. Berarti pemasoknya kan dia yang produsen kertas, produsen alat tulis, produsen tinta. Nah, itu. Kalau misalkan perusahaan makanan, berarti pemasoknya adalah ya pemasok beras gitu kan, pemasok telur misalkan. Intinya ya supplier gitu kan, dia yang menyuplai segala kebutuhan dari proses produksi.
Nah, kemudian ada pemilik. Pemilik adalah orang yang bertanggung jawab untuk operasi dari proses dan untuk perbaikan proses itu. Jadi, pemilik ya owner gitu kan, dia yang bertanggung jawab terhadap semua aktivitas produksi. Dia yang bertanggung jawab terhadap perbaikan proses, karena kan dia yang mengendalikan gitu kan. Namanya owner, dia kan yang memiliki kan. Ya terserah owner gitu kan, dia pengen maju ya kendalikan dengan benar gitu kan. Ketika dia stuck ya, ya udah gitu kan. Nah, jadi ada 4 gitu kan pihak yang terlibat dalam proses. Jadi ada pelanggan, kelompok kerja atau pekerja gitu kan, pemasok atau supplier dan pemilik. Nah, kemudian ada komponen dalam manajemen proses. Menurut Gabriel Pal 1987 mengidentifikasi 6 komponen yang penting untuk manajemen proses, yaitu kepemilikan, perencanaan, pengendalian, pengukuran, perbaikan, dan optimisasi. Jadi kepemilikan itu kan ya siapa nih pemiliknya gitu kan. Ketika jelas pemiliknya, berarti kan jelas orang yang bertanggung jawab. Seorang pemilik itu dia pasti punya rasa memiliki yang tinggi gitu kan. Teman-teman nih punya bisnis misalkan, terus punya pegawai juga, pasti rasa kepemilikannya beda gitu kan. Ketika misalkan lagi sepi nih, sepi pembeli gitu kan. Kalau kita sebagai pemilik kita merasa, oh bisnis saya sepi nih, gimana ya gitu kan buat kedepannya, masa saya mau bangkrut gitu kan. Nah, kalau misalkan pegawai paling mikirnya, wah sepi nih, nanti kalau sepi saya gajian dari mana gitu. Paling gitu doang kan. Ah, terserah sepi gitu, yang penting gaji saya lancar. Karena kepemilikannya berbeda, teman-teman. Rasa milikinya beda. Makanya eh, ini 6 komponen penting untuk menjalin proses. Kemudian ada perencanaan. Ya, direncanakanlah plan A sampai Z-nya seperti apa. Plan 1, 2, 3, 4, 5 ketika gagal, plan A, nanti plan B gimana. Nah, terus ada pengendalian. Pengendalian itu kan artinya ada proses atau bagian yang dikhawatirkan tidak sesuai dengan perencanaan. Jadi kan kita udah punya rencana nih, harus A, B, C, D, tapi ternyata ada hal-hal yang tidak sesuai ekspektasi. Nah, kita kendalikan gitu kan, mengendalikan kondisinya. Misalkan teman-teman eh, berangkat dari rumah, dari kosan, dari pesantren menuju kampus. Rencananya gitu kan, mau naik motor misalkan. Nanti berangkat jam 7 sampai jam 7.15 misalkan. Itu kan perencanaan. Tapi ternyata gitu kan di tengah jalan bannya bocor. Nah, teman-teman kan punya berbagai opsi kan. Bisa misalkan motor yang ditinggal, atau mungkin teman-teman nyari tambal ban, atau teman-teman langsung jalan kaki, atau opsi apapun. Artinya adalah kita tetap kita mencari cara gimana rencana kita sampai ke kampus tepat waktu gitu kan. Nah, itu upaya pengendalian teman-teman. Jadi proses pengendalian itu ya ketika sebuah rencana kita implementasikan, dikhawatirkan ada ketidaksesuaian, nah kita kendalikan di situ. Kemudian ada pengukuran. Pengukuran itu ya berarti kita berusaha menilai gitu kan, mengevaluasi langkah yang kita terapkan itu udah berhasilnya segimana gitu kan. Apakah ada kesalahan atau mungkin apa sih yang kurang gitu. Nanti setelah kita ukur, ya kita perbaiki gitu kan. Kita perbaiki apa yang kurang-kurang, apa yang udah bagus kita pertahankan. Nah, terus ada optimisasi. Optimisasi artinya kita mengoptimalkan segala sumber yang kita miliki gitu kan. Kalau ada kurang-kurang ya, ya kita perbaiki gitu kan. Kalau ada potensi yang belum dimaksimalkan, kita maksimalkan. Kemudian ada langkah-langkah perbaikan proses menurut Tanner dan De Toro. Mengidentifikasi masalah dalam konteks proses ada identifikasi output, identifikasi pelanggan, definisi kebutuhan pelanggan, identifikasi proses masalah output, dan identifikasi pemilik proses. Kalau identifikasi dokumen proses ya teman-teman bisa membaca sendiri ya, karena saya pikir banyak literatur yang membahas tentang ini. Langkah-langkah perbaikan proses menurut Tanner dan De Toro. Jadi ada mengukur performansi dan memahami mengapa suatu masalah dalam konteks proses terjadi. Jadi ini ada output dan outcome biar persepsi tidak tertukar teman-teman. Output itu adalah hasilnya gitu kan, hasil hasil dari produksi gitu kan. Kalau outcome itu impactnya, jadi dampaknya. Misalkan teman-teman menghasilkan atau punya produksi makanan, olahan makanan gitu kan. Inputnya berarti kan ya beras, misalkan telur, tepung, minyak segala rupa lah. Itu ada inputnya. Misalkan outputnya itu jadi telur goreng misalkan outputnya gitu kan. Atau nasi telur, outputnya nasi telur nih. Karena kan inputnya tadi ada minyak gitu kan, telur, nasi. Nah itu outputnya adalah
nasi telur. Outcome-nya teman-teman jadi kenyang. Jadi impact-nya, dampaknya gitu kan. Impact dari output tadi apa gitu. Atau teman-teman punya jasa apa ya? Jasa cukur. Nah, nanti outcome-nya itu ya, jadi rapi gitu kan. Outputnya itu kan motong rambut. Nah, outcome-nya itu atau impact-nya teman-teman jadi rapi misalkan. Jadi kalau misalkan output itu barang yang dihasilkannya, barang atau jasa yang dihasilkan, outcome itu dampaknya atau impact dari barang dan jasa yang dihasilkan. Misalkan televisi, berarti kan outcome-nya teman-teman jadi merasa senang karena terhibur. Ya kayak gitulah gitu. Selanjutnya adalah masih langkah perbaikan menurut Tender dan Toro. Jadi yang pertama itu kan mengukur performansi, terus memahami mengapa suatu masalah dalam konteks proses terjadi. Jadi memang uh, langkah perbaikan itu yang penting gitu kan teman-teman, tahu dulu apa masalahnya gitu kan. Karena ketika kita tidak tahu masalahnya, tentu solusi yang akan kita berikan kecil kemungkinan akan berdampak besar gitu kan. Jadi ya harus tahu dulu apa penyebabnya sih gitu. Terus mengembangkan dan menguji ide-ide. Kemudian dari implementasi solusi dan evaluasi. Jadi ya cukup teoritis ya, teman-teman bisa baca aja pemahaman seperti apa, karena sudah ditambahkan juga sedikit penjelasan. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan, saya sudah sediakan ruangnya untuk teman-teman bertanya. Nah, ini ada contoh perbaikan proses pada perusahaan fotokopi Xerox. Jadi, proses perbaikan kualitas yang dilakukan oleh Xerox dibangun berdasarkan premis bahwa semua pekerja adalah pemasok produk kepada pelanggan, yaitu salah satu pelanggan internal atau eksternal. Setiap pekerja harus mengidentifikasi dan merespon pada kebutuhan pelanggan. Nah, jadi teman-teman untuk studi kasus ini bisa dibaca detail sendiri ya. Pada intinya adalah semua orang itu diharapkan terlibat gitu kan dalam proses perbaikan. Karena ya bisa mengatakan bahwa mereka juga sebagai pelanggan gitu kan, cuma pelanggan internal, artinya pelanggan yang ada di dalam perusahaan. Nah, ini gambaran dari proses perbaikan Xerox tadi gitu. Jadi kalau misalkan lihat diagram seperti ini berarti kan sebuah proses ya teman-teman. Dari mulai mengidentifikasi outputnya, mengidentifikasi pelanggan, identifikasi pelanggan, dan seterusnya ke bawah. Nanti misalkan apakah proses mampu menghasilkan output? Jika iya, berarti lanjut ke bawah. Kalau misalkan tidak, artinya harus cari solusinya dulu. Nah, ini adalah sebuah kerangka berpikir teman-teman. Jadi memang diidentifikasi dulu outputnya apa, yang dihasilkan pelanggan kita gimana, kebutuhan pelanggan gimana, sesuai apa tidak gitu kan. Nanti terjemahkan nih kebutuhan dalam spesifikasi pemasok dan seterusnya. Nanti berulang gitu kan. Kan siklus-siklus itu kan artinya terjadi kembali gitu kan. Nah, ini penjelasan terakhir ada disebut dengan fishbone diagram atau diagram Ishikawa atau diagram tulang ikan. Jadi Ishikawa itu nama penemunya, makanya ada yang bilang diagram Ishikawa. Kemudian uh, fishbone diagram ya nama diagramnya versi bahasa Inggris. Kalau diagram tulang ikan ya itu diterjemahkan oleh orang kita Indonesia gitu kan. Nah, kenapa sih dikatakan fishbone diagram atau diagram tulang ikan? Ya karena kurang lebih gambarnya mirip ikan gitu kan, tulang ikan. Nanti ada gambar di slide berikutnya dan ada contoh biar teman-teman memahami gitu kan. Nah, diagram ini pun disebut dengan diagram sebab akibat. Jadi intinya adalah kita mencari penyebab sebuah permasalahan teman-teman. Tadi kan dikatakan ya di slide sebelumnya bahwa ketika kita akan menyelesaikan sebuah masalah, hal yang paling penting adalah kita tahu dulu akarnya gitu kan, tahu dulu penyebabnya. Ketika kita nggak tahu apa penyebabnya ya susah gitu kan. Sama ketika teman-teman datang ke rumah sakit atau datang ke dokter, kan dokter nanya, apa keluhannya Bapak, Ibu, Teteh, AA gitu kan. Kalau misalkan kita nggak bisa menjabarkan keluhannya, ya mungkin bisa-bisa aja gitu kan dokter tuh memeriksa dulu gitu kan, terus didiagnosis misalkan. Tapi kan akan lebih mudah ketika kita mampu mengidentifikasi apa sih yang kita rasakan. Dok, saya misalkan pusing, saya merasa badan saya demam, misalkan panas gitu kan. Kita kan menyampaikan dulu, kita memberikan permasalahannya apa gitu. Nah, eh, diagram Ishikawa adalah suatu pendekatan terstruktur yang memungkinkan dilakukan suatu analisis lebih terperinci dalam menemukan penyebab-penyebab suatu masalah.
ketidaksesuaian dan kesenjangan yang ada. Diagram ini dapat digunakan dalam situasi di mana terdapat pertemuan diskusi menggunakan brainstorming. Oh ya. Nah, ini adalah kondisi ketika kita ingin memecahkan sebuah masalah. Jadi ya bisa ketika kita ingin memecahkan masalah atau ketika ada diskusi dengan orang-orang nih, adakan sesi brainstorming gitu kan, kayak penguatan harus gimana gitu kan, itu bisa. Nah, ini adalah langsung ke contoh aja teman-teman. Contoh diagram sebab akibat untuk kasus rumah sakit X gitu kan. Nah, masalah yang terjadi adalah mengapa rating rumah sakit X dan kepuasan pelanggan menurun. Nah, tim mendiskusikan menggunakan teknik brainstorming untuk mengidentifikasi penyebab yang mungkin terjadi dari setiap kategori atau faktor utama, misal manusia, material, metode pengukuran, mesin, lingkungan. Jadi gini, langsung aja ya. Nah, ini bentuk fishbone diagram atau diagram Ishikawa. Nah, teman-teman lihatnya dari kanan ke kiri ya. Dari mengapa rating dan kepuasan pelanggan menurun. Anggaplah itu kepala ikan, teman-teman. Kepala ikan adalah masalah utama yang akan kita pecahkan. Tadi dikatakan bahwa masalahnya adalah mengapa rating dan kepuasan pelanggan menurun. Ini kan berbicara tentang rumah sakit. Nah, ini kan sebuah pertanyaan nih. Kenapa sih bisa turun? Kenapa orang-orang jadi nggak puas mendapat layanan dari kita? Karena kalau misalkan kita biarkan, ya takutnya makin turun, akhirnya apa? Akhirnya kita juga yang rugi gitu kan, kehilangan pelanggan. Nah, itu kepala ikan tuh yang paling kanan. Terus geser ke kiri ngeliatnya teman-teman. Garis utama yang tengah itu sebagai tulang gitu kan, tulang utama. Terus ada yang cabang kan, ke atas, ke bawah, ke atas, ke bawah. Nah, itu tulang besar. Jadi kalau ikan tuh kan ada tulang utama, ada tulang yang lebih kecil, ada tulang halus gitu kan. Nah, tulang halus tuh yang tanya-tanya tuh. Tanya-tanya, itu anggap sebagai tulang halusnya gitu kan. Kalau yang lingkungan, metode pengukuran, manusia, material, mesin, itu tulang yang agak besar, tulang besar tapi bukan tulang utama gitu kan. Nah, jadi semakin tulangnya besar itu adalah masalah utamanya gitu kan. Jadi kita itu mencoba menganalisis atau ya kira-kira mungkin ya, apa sih kira-kira tuh dari rating, penyebab rating dan kepuasan pelanggan menurun. Oh, kita anggaplah metodenya, kita anggap lingkungannya, kita anggap pengukurannya atau mesin, material, manusia. Ya contoh gitu kan, penyebab utama yang besar nih karena manusianya, kita putuskan itu kan. Yang kedua materialnya, mesin, pengukuran. Nah, terus manusia misalkan, ini kan tulang besarnya manusia nih, penyebab utamanya manusia. Apa aja manusia tuh? Ya bisa karena kurang staff, karena kurangnya pelatihan, atau karena kebijaksanaan pemotongan biaya, mungkin dari efisiensi gitu kan. Atau misalkan dari mesin. Mesin itu kan berarti alat-alat nah ya. Di rumah sakit tuh banyak alat-alat. Nah, mengapa rating dan kepuasan menurun? Ya mungkin alat-alat kita tuh nggak lengkap. Misalkan kita punya rumah sakit, punya klinik, tapi nggak lengkap teman-teman alat-alatnya. Akhirnya masih dirujuk gitu kan. Ya mungkin sebagian orang, daripada dirujuk, langsung aja ke rumah sakit yang gede gitu kan. Atau dia nyari rumah sakit yang lebih lengkap. Atau misalkan di rumah sakit kita itu eh, ketersediaan kamar yang VIP-nya terbatas misalkan. Ya orang-orang lebih milih yang banyak, yang lebih nyaman misalkan. Ya dia nyari yang lain gitu kan. Nah, itu contoh dari buku teman-teman. Terus saya juga nyari contoh yang mudah-mudahan bisa lebih dipahami. Ini contoh fishbone diagram lagi nih. Oh ya, belum lupa. Nah, tadi kan kita udah mengidentifikasi permasalahannya kan. Ada dari manusia, ada dari mesin atau fasilitas. Nah, ketika kita udah menguraikan penyebabnya, kita cari masalahnya, cari solusinya. Misalkan kurang staff. Oh ya, berarti kita tambah staff dong gitu kan. Ya, kalau misalkan dananya masuk, karena ketika menambah staff itu kan artinya beban gaji juga bertambah. Atau misalkan kurang pelatihan nih, hasil identifikasi kita. Ya berarti kita kasih pelatihan. Atau pelatihan apa sih yang dibutuhkan? Identifikasi dulu. Udah tahu kurang pelatihan di bagian apa? Tambahkan di situ. Nah, ini contoh terakhir untuk menambah pemahaman teman-teman. Jadi, misalkan nih permasalahan itu, jadi fishbone diagram atau diagram Ishikawa atau diagram tulang ikan ini bisa kok untuk kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari.
Misalkan nih, hasil foto kabur atau tidak fokus. Teman-teman kan sering foto-foto ya, ternyata hasilnya tuh nggak fokus atau ngeblur gitu ya. Nah, kita identifikasi nih, kok bisa sih hasil foto kita nggak bagus? Teman saya ngefoto bagus loh padahal gitu. Nah, kita di kepala ikan, kita tulis permasalahan yang akan kita identifikasi. Hasil foto kabur atau tidak fokus. Kemudian kita buat tulang besarnya kan. Nah, kira-kira apa sih yang penyebab hasil foto nggak bagus? Oh, bisa dari kamera. Oh, tekniknya nih. Atau pengguna, atau atau kita nih, usernya gitu kan. Atau lingkungan. Nah, udah nih kita tentukan permasalahan utamanya yang gede-gede gitu kan. Kita tentukan masalah kecilnya nih, yang lebih mendetail. Misalkan dari segi kamera, tadi kan kita menganggap faktor yang menyebabkan kamera kita ngeblur itu kamera nih yang pertama. Kira-kira kenapa ya? Oh, kameranya kotor, lensanya tuh debu misalkan. Nah, terus lensanya nggak sesuai. Kan lensa banyak jenisnya ya teman-teman, lensa di kamera itu. Mungkin teman-teman mau memfoto objek apa, ternyata lensa yang digunakan nggak sesuai. Atau yang kedua, penggunanya. Ternyata berdasarkan identifikasi kita, eh, penyebab foto kita ngeblur adalah kita sendiri sebagai user. Misalkan tangan kita bergetar, kita tremor mungkin ya, atau tidak mengikuti instruksi gitu kan. Manual itu petunjuk. Jadi harusnya gimana, kita nggak ikuti kayak ngerasa rasanya paling tahu gitu kan. Nggak perlulah baca-baca buku petunjuk gitu. Ternyata mungkin cara penggunaannya salah. Atau misalkan tekniknya, modenya keliru teman-teman, atau exposure tidak sesuai. Jadi kan kita udah tahu nih, garis besarnya tekniknya salah. Kan mode itu ada mode yang manual misalkan ya, mode malam, mode siang, mode apa gitu. Itu kan mempengaruhi hasil teman-teman. Nah, ketika kita udah mengidentifikasi penyebabnya, kita kan cari solusi teman-teman. Udah nih kita identifikasi penyebabnya. Ini kan yang ada di depan di layar teman-teman nih. Misalkan eh, pertama berdasarkan pengguna nih, tangan bergetar, kita tremor, kita nggak bisa itu kan stabil. Ya kita bisa pakai tripod, kita pakai gimbal misalkan buat lebih stabil gitu kan. Atau tidak mengikuti manual, artinya kita nggak baca petunjuk ya. Solusinya kita baca petunjuk gitu kan. Kita baca instruksinya. Kemudian untuk kamera, misalkan lensanya kotor, ya solusinya kita bersihkan dong gitu kan. Atau lensa nggak sesuai, ya berarti kita sesuaikan lensanya gitu kan. Kita akan memfoto apa, gunakan lensa yang sesuai untuk meningkatkan hasil yang lebih baik. Atau gini teman-teman, contoh ketiga deh, biar lebih ada gambaran. Misalkan kita itu, teman-teman kan sebagai mahasiswa nih, misalkan ya ada di antara kita yang ternyata IPK-nya itu nggak sesuai ekspektasi. Artinya evaluasi hasil belajar kurang maksimal. Itu kan menjadi sebuah masalah utama nih. Nah, masalah utamanya itu. Kemudian kita analisis tulang-tulang besarnya apa. Oh, bisa dari faktor kita nih sebagai mahasiswa. Atau bisa dari segi dosennya misalkan. Atau yang ketiga tulang besarnya itu misalkan dari mata kuliahnya gitu. Nah, kita udah punya tiga nih. Tulang besarnya kan misalkan dari mahasiswa. Oh, ternyata gaya belajar saya nih yang kurang tepat gitu kan. Atau mungkin pola istirahat saya yang nggak bagus. Itu kan bisa kita terjemahkan ke situ. Jadi ketika teman-teman udah mengidentifikasi penyebabnya apa, bisa ngasih solusi nantinya gitu. Nah, itu teman-teman yang dapat saya sampaikan karena udah selesai. Nah, teman-teman sebagai pengisi absensi dan kuis, silahkan scan barcode berikut ini atau teman-teman bisa menggunakan akses di bawah. Nah, untuk deadline-nya disesuaikan dengan jadwal teman-teman. Misalkan teman-teman jadwalnya itu mengentry hari Jumat, berarti teman-teman harus mengisi di hari Jumat. Teman-teman mengentry yang hari Sabtu, teman-teman deadline-nya hari Sabtu. Dan dua-duanya jam 18.00. Karena saya pun harus punya waktu untuk mengkoreksinya teman-teman. Jadi silahkan teman-teman di-scan, nanti ada yang harus teman-teman isi. Jadi hasil isian tersebut akan saya gunakan sebagai absensi. Jadi yang mengerjakan ya akan saya hadirkan. Itu aja untuk chapter keempat kita. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada pertanyaan, sudah saya sediakan ruangnya. Ada di kuis, ada bagian
Jika ada pertanyaan silahkan diisi, kalau nggak ada ya nggak usah. Itu aja teman-teman, saya mohon maaf masih belum bisa hadir karena memang, kesibukan saya sedang cukup tinggi dan mungkin minggu depan pun sama gitu kan. Mudah-mudahan 2 pertemuan terakhir saya bisa offline, jadi lumayan lah ya 1 semester ini ada 4 pertemuan offline sebelum UTS, mudah-mudahan nggak ada halangan. Kalau minggu depan, terus terang saya pesimis gitu kan, cuman kita lihat aja perkembangan ke depan. Itu aja, kurang lebihnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan atau yang kita bahas pagi hari ini ada manfaatnya buat kita. Sekian, billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.